Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan sedikit membahas tentang komponen-komponen pada kurikulum. Sebelum kami berdiskusi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Revdi Febrian sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kali ini. Dan ada dua rekan saya yaitu Rifki Badruzaman dan Maili Usnul Mufiqat. Bahasan pada kali ini yaitu mahasiswa dapat memahami komponen-komponen kurikulum. Menurut saya komponen kurikulum ini adalah sebuah komponen fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Kurikulum mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, yaitu tujuan, materi, evaluasi, dan pembelajaran. Mungkin dari saya cukup segitu dulu. Mungkin dari rekan-rekan yang lain akan menambahkan. Ya, izin namain ya. Ya, sok silakan. Makasih kepada Revdi sebagai moderator. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rifki Badruzaman dengan NIM 2283-2038. Menurut saya sebelum memahami suatu komponen-komponen dari kurikulum, kita nih harus tahu dulu fungsi dari kurikulum itu sebagai apa. Yang saya tahu fungsi kurikulum itu yang pertama sebagai alat atau media sarana untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Untuk yang kedua, kurikulum sebagai pengorganisasi belajar yang tersusun secara dengan cermat. Yang ketiga, kurikulum juga berfungsi sebagai pedoman. Setelah itu aja sih itu aja yang saya tahu dari fungsinya. Mungkin saya akan sedikit membahas tentang yang dijabarkan oleh Revdi tadi tentang komponen-komponen dari kurikulum. Saya akan sedikit membahas tentang komponen tujuan. Nah, sebelum membahas tentang komponen tujuan, saya sedikit mengulas kembali tentang pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan suatu program yang dimaksud untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, dari tujuan tersebut dijadikan arah atau segala acuan untuk sebagai patokan dari pendidikan yang dijalankan berhasil atau tidaknya. Untuk yang kedua itu ada komponen isi atau materi. Komponen isi kurikulum merupakan segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tadi. Mungkin itu aja yang dari saya, mungkin teman-teman yang lain bisa nambahin. Ya, silakan. Barangkali ada yang mau menambahkan. Oke. Jadi sedikit nambahin tentang komponen-komponen yang ada pada suatu sistem. Tadi udah disebutkan itu ada komponen tujuan pendidikan sama komponen isi materi. Kemudian itu yang ketiga itu ada komponen strategi pendidikan. Jadi strategi itu merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Kemudian ada komponen evaluasi, di mana evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk meninjau kembali apakah suatu proses atau kegiatan yang terdapat dalam kurikulum itu telah dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya yang telah dirumuskan dari sejak awal. Terus nambahin lagi tentang kurikulum sebagai suatu sistem. Jadi dari kurikulum sendiri itu kan memiliki tujuan dan memiliki komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dengan yang lainnya sebagai suatu sistem, setiap komponen juga harus saling berkaitan dengan satu sama lainnya untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Maeri. Mungkin sedikit tambahan ya dari saya. Fungsi dari komponen kurikulum itu yang pertama sebagai tolak ukur penentuan kebijakan pendidikan, yang kedua sebagai tolak ukur penentuan kelulusan, yang ketiga sebagai pedoman kegiatan pendidikan secara keseluruhan, yang keempat untuk menyiapkan alat dan guru untuk mencapai tujuan pendidikan, dan yang terakhir atau yang kelima bagi guru sebagai pedoman kerja dan menyusun rencana pengajaran. Mungkin dari yang lain ada yang ingin ditambahkan lagi? Ya, gue nambahin sedikit tadi ya, tentang komponen
dari kurikulum. Sepengetahuan gue itu ada lagi yang namanya komponen media. Kenapa? Karena kita udah merancang suatu isi, kita sudah merancang suatu tujuan. Nah, bagaimana caranya kita tuh bisa menyampaikan tujuan isi ini melalui media. Nah, media itu menurut gua sebagai perantara dalam pengajaran yang menjabarkan suatu isi kurikulum agar mudah dipahami oleh peserta didik gitu loh. Sama yang dikatakan Maeli tadi itu tentang evaluasi ya. Benar. Tapi lebih lengkapnya itu evaluasi kalau menurut gua suatu program untuk mengasih kinerja suatu kurikulum dari secara keseluruhan, baik atau berhasilnya suatu kurikulum itu ke depannya akan lebih baik dari komponen evaluasi ini. Jadi kalau emang nggak ada komponen evaluasi, suatu pendidikan bakal menetap di tahap itu aja, nggak ada perkembangan untuk ke depannya. Mungkin udah sih itu aja dari gua. Ya, terima kasih kepada Saudara Rifki Badruzaman. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Saudari Maeli. Ya, sedikit nambahin mengenai ciri-ciri sistem pada kurikulum. Jadi yang pertama itu ciri-cirinya bertujuan dan berorientasi pada tujuan. Kemudian yang kedua, tujuan sistem itu dapat dijawab fungsi. Yang ketiga, sistem juga memiliki komponen-komponen yang dapat menjelaskan fungsi tersebut. Dan yang terakhir itu, sistem memiliki keterpaduan antar komponen. Mungkin itu saja, barangkali yang lain yang mau nambahin. Ya, terima kasih kepada Saudari Maeli. Ya, mungkin barangkali ada yang ingin menambahkan lagi. Apa dicukupkan saja? Kalau dari saya sendiri cukup, Bang Moderator. Dari saya juga cukup. Oke, mungkin saya bakal sedikit menyimpulkan ya tentang komponen-komponen kurikulum, yaitu kurikulum sebagai suatu sistem memiliki suatu sistem komponen-komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, dan komponen kurikulum terbagi 5, yaitu komponen tujuan, komponen materi, komponen strategi, komponen evaluasi, dan yang terakhir ada komponen media. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.